Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Kori-Kori, welcome back to my channel. Sekarang kita akan melanjutkan FR dari pengalaman pribadi saya sendiri mengikuti ujian SKB. Sebelumnya sudah ada FR bagian 1 sampai 5 yang dibahas mengenai akuntansi pemerintahan, akuntansi komersial, perpajakan, dan juga auditing. Dan kali ini kita akan membahas FR tentang ekonomi, manajemen, dan beberapa akuntansi komersial. Mudah-mudahan bisa bermanfaat ya. Sebelum masuk ke soal, bagi yang belum subscribe, silakan subscribe dulu ya, agar teman-teman tidak ketinggalan informasi terbaru dari kami. Nomor 41. Dalam menyusun rekonsiliasi bank, pengaruh dari cek yang tidak cukup dana atau cek kosong adalah A. Menambah saldo bank menurut rekening koran bank. B. Mengurangi saldo bank menurut rekening koran bank. C. Mengurangi saldo kas menurut catatan perusahaan. Atau D. Menambah saldo kas menurut catatan perusahaan. Dan jawaban yang benar adalah yang C. Dalam menyusun rekonsiliasi bank, pengaruh dari cek yang tidak cukup dana atau cek kosong adalah mengurangi saldo kas menurut catatan perusahaan. Karena ketika cek diterima, langsung dicatat sebagai penambah saldo kas perusahaan, sedangkan jumlah saldo rekening pembayar tidak cukup, sehingga pada saat rekonsiliasi bank, saldo kas perusahaan harus dikredit senilai nominal yang tertera pada cek yang tidak cukup dana tersebut. Jadi, nomor 41 jawaban yang benar adalah yang C. Soal nomor 42. Pernyataan yang benar mengenai akuntansi manajemen adalah A. Pengguna informasi akuntansi manajemen adalah pihak eksternal perusahaan, terutama kreditor dan pemegang saham. B. Isi laporan akuntansi manajemen seragam di semua perusahaan, sesuai standar akuntansi keuangan atau SAK. C. Informasi akuntansi manajemen lebih mengutamakan kecepatan informasi untuk pengambil keputusan taktis walaupun tingkat akurasinya rendah. Atau D. Fungsi informasi akuntansi manajemen adalah sebagai alat pertanggungjawaban pengelola kepada pemilik atas sumber daya yang dipercayakan kepadanya. Dan jawaban yang benar adalah yang C. Informasi akuntansi manajemen lebih mengutamakan kecepatan informasi untuk pengambilan keputusan taktis walaupun tingkat akurasinya rendah. Jadi, nomor 42 jawaban yang benar adalah yang C. Soal nomor 43. Laporan keuangan bersifat konservatif dalam menghadapi ketidakpastian. Artinya, dalam menilai persediaan pada masa harga cenderung menurun, maka harga yang dipakai adalah harga A. Perolehan, B. Terendah antara harga pasar dengan harga perolehan, C. Pasar, atau D. Taksiran. Dan jawaban yang benar adalah yang B. Karena untuk menilai suatu barang digunakan ketentuan harga terendah antara harga pasar dengan harga perolehan, supaya tidak terjadi kerugian dalam menilai barang. Jadi, nomor 43 jawabannya adalah yang B. Soal nomor 44. Dilihat dari fungsinya, akuntansi diartikan sebagai A. Suatu alat untuk mencatat semua transaksi yang terjadi dalam perusahaan. B. Suatu aktivitas penyedia data keuangan perusahaan yang penting bagi pihak-pihak yang memerlukan. C. Rangkaian kegiatan yang meliputi pencatatan dan pelaporan transaksi keuangan yang terjadi dalam perusahaan. Atau D. Kumpulan catatan mengenai transaksi keuangan yang terjadi pada periode tertentu. Dan jawaban yang benar adalah yang C. Menurut fungsinya, proses akuntansi dapat dibedakan menjadi 4 macam, yaitu 1. Identifikasi dan pengukuran data, 2. Pemrosesan dan pelaporan, 3. Laporan akuntansi, dan 4. Analisis dan interpretasi. Jadi, nomor 44 jawaban yang benar adalah yang C. Soal nomor 45. PPN atas barang yang dijual oleh penjual adalah A. PPN masukan, B. PPN keluaran, C. PPN BM, atau D. Tidak ada jawaban yang benar. Jawabannya adalah yang B. Pajak pertambahan nilai yang dikenakan kepada konsumen disebut PPN keluaran,
Sebaliknya, pajak yang terjadi akibat membeli barang dagangan disebut PPN masukan. Jadi, nomor 45 jawaban yang benar adalah yang B. Soal nomor 46. Pak Budi membeli komputer seharga 7.500.000 dengan PPN 10%. Berapakah harga perolehan komputer tersebut? A. 7.500.000, B. 750.000, C. 8.250.000, atau D. 6.750.000. Dan jawaban yang benar adalah yang C. Harga perolehan aktiva tetap adalah harga atau biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh aktiva tetap tersebut. Jadi, harga komputer adalah harga beli komputer ditambah PPN 10%, yaitu 7.500.000 ditambah 750 sama dengan 8.250.000. Jadi, jawaban yang benar adalah yang C. Soal nomor 47. Fungsi neraca lajur adalah A. Sebagai laporan wajib perusahaan, B. Untuk mempermudah dalam membuat laporan keuangan, C. A dan B benar, atau D. A dan B salah. Dan jawaban yang benar adalah yang B. Neraca lajur, atau lebih tepatnya kertas kerja, digunakan sebagai alat bantu dalam penyusunan laporan keuangan dan bukan merupakan catatan akuntansi yang formal dan tidak dapat digunakan sebagai laporan pertanggungjawaban oleh manajemen kepada pemilik. Jadi, nomor 47 jawabannya adalah yang B. Soal nomor 48. Berikut ini yang merupakan tujuan kebijakan fiskal adalah A. Mendorong peningkatan cadangan kas rasio, B. Mencapai keseimbangan suku bunga, C. Mendorong laju inflasi, atau D. Menjaga stabilitas harga barang dan jasa. Dan jawaban yang benar adalah yang D. Tujuan kebijakan fiskal meliputi mencapai kestabilan perekonomian nasional, memacu pertumbuhan ekonomi, mendorong laju investasi, membuka kesempatan kerja yang luas, mewujudkan keadilan sosial, wujud pemerataan dan pendistribusian pendapatan, mengurangi pengangguran, dan menjaga stabilitas harga barang dan jasa. Jadi, nomor 48 jawabannya benar adalah yang D. Soal nomor 49. Setiap orang yang melakukan percobaan untuk melakukan tindak pidana menyalahgunakan atau menggunakan tanpa hak NPWP atau pengukuhan PKP akan dikenakan sanksi pidana berupa pidana penjara, A. Paling singkat 3 bulan, B. Paling singkat 6 bulan, C. Paling lama 4 tahun, D. Paling lama 6 tahun. Dan jawaban yang benar adalah yang B. Setiap orang yang melakukan percobaan untuk melakukan tindak pidana menyalahgunakan atau menggunakan tanpa hak NPWP atau pengukuhan PKP akan dikenakan sanksi pidana berupa pidana penjara paling singkat 6 bulan. Jadi, nomor 49 jawaban yang benar adalah yang B. Soal nomor 50. Menjaga ketertiban pembayaran pajak, memudahkan pengawasan perpajakan, dan sebagai identitas wajib pajak adalah merupakan A. Fungsi surat ketetapan pajak, B. Manfaat pengusaha kena pajak, C. Syarat NPWP, atau D. Fungsi NPWP. Dan jawaban yang benar adalah yang D. Fungsi NPWP. Fungsi NPWP ada 3, yaitu menjaga ketertiban pembayaran pajak, memudahkan pengawasan administrasi perpajakan, dan sebagai identitas wajib pajak. Dan jadi nomor 50 jawaban yang benar adalah yang D. Itulah tadi effort dari kami. Silakan share agar lebih banyak orang yang merasakan manfaatnya. Bagi teman-teman yang belum ujian, tetap semangat. Semoga dimudahkan dan dilancarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.